Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya membawakan Capture Secret 976. Woi, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Murder. Kali ini saya membawakan Capture Secret 976-nya dari Arthur. Dan sebelumnya, saya sendiri juga udah mengantongi izin dari empunya, dari Arthurnya sendiri, yang bisa kalian lihat di bawah sini, di deskripsinya. Terlepas dari itu, Capture Secret ini sudah saya rilis di Facebook dan juga sudah saya rilis juga di Library of Ohara, website resminya Arthur. Saya juga ingin infoin dulu sebelumnya, Capture Secret ini diterjemahkan oleh kru saya, Hirait, Mr. Six, lalu dikeliling oleh Fada, dan di typeset oleh Dion. Oke, karena pembahasannya sudah ada di soft filenya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa saya sendiri, tapi mengacu kepada Capture Secret-nya Arthur. Oke, ayo kita mulai. Analisis hari ini kita mulai dari cover jam, karena One Piece sendiri dalam edisi ini mendapatkan cover khusus, juga color spread. Kita membahas cover jamnya. Di sini ada Oden, ada Roger, dan ada Luffy yang melakukan toss beer bersama-sama. Woi, cakep. Di sini nggak ada apapun, nggak ada clue apapun yang, tapi di sebelah kanan majalahnya ada tulisan Jepang yang mengatakan melampaui ruang dan waktu, tekad yang diwariskan. Wow, cukup relevan bukan? Mungkin ya, karena ini tulisan dari editor, karena masih tulisan editor tapi masih bisa dibilang relevan masuk ke cerita One Piece. Mengingat kita tahu semua di selasa kematian Oden ada perkataan yaitu tirai telah ditutup untuk seorang legenda yang kemudian akan diwariskan untuk pemeran utama di panggung selanjutnya. Kalimat para pemeran utama di sini bisa saja nanti karakter atau seorang karakter atau sekelompok karakter yang akan berpartisipasi di perang besar. Perang besar apa? Perang besar di akhir cerita One Piece nanti. Lalu dalam hal ini juga Luffy tidak saja mewariskan Oden. Tekad Oden itu membuka gerbang Wano. Selanjutnya juga impiannya untuk membuka negeri Wano. Namun Luffy juga di sini mewariskan tekadnya Roger. Dan tekad itu adalah tekad yang melampaui ruang dan waktu. Kalian semuanya pasti tahu dong tekad apa yang diwariskan Roger kepada Luffy. Oke, selanjutnya kita beralih ke membahas color spread. Di sini tidak banyak bisa diceritakan, tetapi ada satu karakter yang belum ternamai di sini. Di sini tema color spread-nya itu sendiri ada 6 anggota kru bajak laut topi jerami yang sedang melakukan sepatu atau kegiatan tentang sepatu ya. Di sini mereka dibantu oleh kru Tontata. Kru Tontata di sini ada Leo, Wika, Chow, Flapper, Kabu, Bian, Bomba, Inhale, Mauji, Rampo, Mansheri, dan Gancho. Tapi di sini ada satu karakter dari Tontata sendiri yang belum ternamai namun ada di gambar, yaitu Tontata yang berambut putih, ada di sebelah kanan ujung kanan bawah Luffy. Di situ dia belum ternamai. Mungkin kan nanti akan ternamai. Kita bisa lihat saja nanti. Kemudian kita bahas apa yang tertuliskan di bajunya Luffy. Kalimat apa yang tertuliskan di bajunya Luffy? Di sini tertulis, sepatu yang bagus akan membawamu ke tempat yang bagus. Tak dulu sebentar. Luffy pakai baju yang kayak gitu. Sementara kesehariannya dia pakai pakai se.
Ya udahlah, tahulah ya. Di sini dia juga memegangi sepatu dengan coraknya Sanigo. Modelnya sama seperti Sanigo. Di sini ada depannya itu ada singanya Sanigo. Dan di bawahnya alasnya itu bergambarkan biru muda mewakilkan laut. Karena Sanigo sendiri itu sebuah kapalnya Luffy. Di sini Oda Sensei sengaja menggambar sepatunya seperti itu. Lalu di sini juga ada Zoro. Zoro yang nampaknya memakai apron dengan bertuliskan sepatu bagus. Namun sayang, di sini Oda Sensei menggambarnya sendiri dengan Zoro, apa ya disebutnya tuh? Semuanya mikir-pikir gitu. Zoro yang sedang memegang sepatu, namun dia tampak kebingungan karena dia tidak tahu apa ini yang nggak beres nih di sepatunya. Padahal apronnya sendiri dia bertuliskan sepatu bagus ya. Oke, lanjut. Di sini ada Nami yang mengenakan sebuah apron, tapi di situ nggak jelas tulisannya apa. Sedang menyerahkan sol sepatunya kepada Usopp yang akan dibuatnya untuk sepatu tahan banting. Gila loh. Lalu di sini juga nggak banyak yang dikomentari tentang Sanji. Tapi di sini ada Chopper yang menggunakan kaos gambar monyet. Ada sesuatu yang tertulis di atas monyetnya, tapi sayangnya kita nggak bisa ngelihatnya karena tertutupi sendiri oleh tangannya Chopper. Mari kita lanjut ke Capture. Terlepas dari sikap sombongnya King Enmon di Capture minggu lalu, para sarung pedang langsung menyadari kepura-puraannya yang mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah kebetulan belaka. Kita jadi bertanya-tanya kan, apakah Denjiro sadar bahwa ini semua hanya kebetulan atau tidak? Tapi ia tetap terlihat meyakinkan demi menjaga kekompakan dan semangat pasukan mereka. Lalu King Enmon mengatakan ia merasa dia telah menghabiskan seluruh keberuntungannya dalam peristiwa tersebut untuk menerima jika dia bisa saja akan gugur di pertempuran nanti. Sarung pedang lainnya pun berkata bahwa jika saatnya mati sudah tiba, maka mereka akan mati bersama-sama. Wow, ini merupakan foreshadowing dari Oda Sensei sendiri, menurut Arthur. Sehingga membuat kita berpikir hal apa yang akan coba Oda Sensei sampaikan di adegan ini. Apakah akan ada korban yang mati di tengah pertempuran atau di akhir pertempuran seperti yang ada di Marineford? Akankah mereka benar-benar mati si para sarung pedang itu di akhir perang ini? Lalu di sela-sela Capture, jika kalian melihat ada beberapa pasukan Kaido, dengan sangat jeli kita melihat bahwa di situ ada bawahan yang menggunakan topeng gulat. Bawahannya Kaido loh. Gulat, gila. Bajak laut pakai topeng gulat. Kemudian Kanjuro bertanya kepada bawahannya Kaido, apakah mereka bisa melaporkan kejadian ini? Langsung melaporkannya ke Onigashima, tempat Kaido berada. Lalu bawahannya Kaido bilang, mereka tidak bisa tersambung karena keributan yang disebabkan oleh perjamuan yang membuat mereka tidak mendengarnya, tidak mendengar panggilan Denden Mushi. Yang juga mengindikasikan bahwa perjamuannya kini telah dimulai. Hal ini juga tidak berarti banyak, karena Kanjuro berhasil melarikan diri. Yang berarti dia akan melaporkannya semuanya pada Orochi. Namun terlepas dari Kanjuro sudah tiba di Onigashima sendiri, mungkin bedanya adalah laporannya telat, namun pasukan Luffy dan kawan-kawan sudah tiba di Onigashima. Seperti itu. Komatsu dengan cepat mencegah Kanjuro. Namun, ia tak kalah cepatnya untuk menangkis serangannya dengan kuas milik. Gila. Pedang ditangkis sama kuas. Bahkan hanya mendorong Momonosuke ke samping karena ia harus membawanya hidup-hidup. Kanjuro menunjukkan warna asli dirinya dengan memanggilnya manusia ikan bajingan. Wah, gila. Komatsu loh, begituin. Di sini kalimat Jepangnya itu tertulis Gyojin Yaro, yang artinya bisa kalian artikan sendiri bagi ibu. Yaro itu apa?
karena bisa berbeda-beda konteksnya kan. Lalu Kanjuro membuat seekor bangau. Bangaunya sangat indah sekali di sini. Dan seperti biasa, dia menggambar dengan menggunakan tangan kanan. Seperti yang kita tahu, tangan kiri dia selalu dia pakai menggambar sebelum dia mengaku sebagai pengkhianat. Dan gambarnya sendiri pun itu sangat jelek. Ya. Kinemon juga bahkan mengatakan kalau misalkan gambarannya itu akan terlarut jika terkena air. Namun ternyata itu semua hanyalah kebohongan Kanjuro belaka, karena kita tahu sekarang gambarannya tidak terpengaruh kalau terkena air. Kemudian jika kalian melihat panel dengan teliti, ada saat Kawamatsu tersulut emosinya saat Kanjuro mengatakan bahwa dia akan mengincar Hiyori. Dengan Kawamatsu tersulut kemarahannya itu, karena ya kita tahu sendiri bahwa Kawamatsu telah menjaga Hiyori selama bertahun-tahun dan merasa sangat bertanggung jawab atas keselamatannya. Jadi kalau misalkan Hiyori kenapa-napa, Kawamatsu akan sangat-sangat sedih. Bisa kalian bayangkan kan? Kemudian saat terbang di udara, Kanjuro tetap saja mengejek para sarung pedang dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan semua pasukan Kaido. Tapi menariknya lagi, ia juga mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu untuk menginjakan kaki di Pulau Onigashima. Nampaknya ini sebuah ejekan belaka dan lebih merujuk kepada semacam rintangan yang akan mereka lalui, yang akan mereka hadapi di pintu masuk Onigashima. Mungkin di gerbang, atau semacam metode aneh yang ada di pintu masuk saat masuk ke pintu Onigashima nanti, seperti saat hendak masuk ke negeri Wano dengan menaiki air terjun itu. Karena kita tahu di penampilan game One Piece Pirate Warrior 4 kita sudah mendapatkan penampilan map Wano, juga cara masuknya. Ternyata ada dua pintu depan yaitu pintu gerbang utama Wano, dan pintu belakangnya yaitu pintu gerbang Onigashima. Kita nggak tahu apakah itu relate to the manga chapter atau langsung dari Oda Sensei sendiri, tapi mungkin itu foreshadowing yang dilakukan oleh pihak game One Piece Pirate Warrior 4. Karena bisa saja nanti seperti itu. Oke, selanjutnya ternyata Kanjuro itu bisa menggambar tanpa puas. Dan di sini di panel ini dia menggambar sebuah hujan dengan menggunakan rambut panjangnya sendiri. Dia menamai teknik itu dengan sumigumo, yaitu awan tinta artinya. Lalu setelah dia mengucapkan kalimat sumigumo, dia langsung mengucapkan kata suminoya, muncullah panah-panah tinta. Bukan panah-panah cinta ya. Dan serangannya itu dinamakan Ukiyo Yodachi Ezu. Untuk lebih memahaminya, kata Ukiyo di sini merujuk kepada ukiyo-e, salah satu yang Jepang yang terkenal semacam kiasan untuk kemampuan menggambar. Kalau untuk kata-kata Yodachi sendiri, malam yang hujan, julukan Kanjuro yang merupakan permainan kata-kata yang merujuk pada sebuah badai di malam hari. Lalu ada kata Ezu di sini. Sederhananya berarti gambar. Ezu itu sama dengan gambar. Lalu ketika Kanjuro sedang menawan Momonosuke, kan Kanjuro kan lagi terbang di atas. Lalu kemudian Kanjuro di sini mengejek Momonosuke atas ketakutannya di tempat tinggi. Yang sama-sama kita ketahui bahwa dulu Momonosuke itu diancam oleh Kaido, dicekek di atas atap yang tingginya sangat tinggi sekali. Namun di sini kelemahannya dan mengatakan meski ia adalah anak yang lemah dan penakut, ia tidak ingin menjadi beban bagi teman-temannya. Akhirnya ia bertingkah seperti seorang pemimpin yang sesungguhnya. Lalu kemudian Luffy melanjutkan bahwa dengan mengatakan, itu betul Momo, meski kau adalah bocah pengecut yang bodoh, kau tak lebih dari seorang anak pendek dengan jambul yang banyak omong. Tar dulu, di sini ada artinya. Di sini yang dimaksud Luffy adalah bahwa di luar dia hanya anak pengecut,
Tapi jauh di dalam hatinya, jauh di dalam dirinya juga, ia sudah menunjukkan sedikit kedewasaannya sebagai seorang pria, terlepas dari status dan usianya. Kemudian kita ketahui juga bahwa di sini Shinobu juga ikut naik ke kapal karena ditolong oleh Kawamatsu. Dia juga meminta maaf karena sudah dikalahkan oleh serangan mendadak Kanjuro yang asli. Namun Kinemon meyakinkannya untuk tidak usah terlalu memikirkannya. Hal ini mengonfirmasi juga bahwa Shinobu juga ikut ke Onigashima bersama dengan para sarung pedang yang lainnya. Namun mereka kemudian diserang oleh salah satu meriam jarak jauh. Omasa berkata bahwa mereka harus pindah ke tempat yang lebih aman, diikuti dengan gambar kapal yang telah dihancurkan. Tapi apakah kapal tersebut adalah kapal yang dinaikinya atau kapal lain? Apakah ia mati atau ya? Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Mengingat ia pada dasarnya adalah karakter sampingan ya. Tapi tiba-tiba sebuah tombak gelombang atau dalam bahasa Jepang disebut yarinami muncul dari dalam laut menembus kapal tersebut. Perlu kalian ingat bahwa kapal ini berukuran sangat besar. Ukuran kapalnya bisa sepanjang ratusan meter. Jadi yarinami ini pasti juga berukurannya sangat besar. Dan di sini nih base panel dari chapter ini. Base panelnya sengaja ditaruh di akhir oleh Oda Sensei sendiri. Dan kita pun juga takjub melihat bahwa seorang yang sudah resmi namun belum sempat ditampilkan lama kini muncul kembali. Di sini seseorang muncul dari puing kapal yang tadi dihancurkan oleh yarinami tersebut dan mengucapkan kata-kata "Dochira-san mo ohike naste". Di sini kalimat ini mempunyai arti tersendiri, yaitu kepada siapapun yang mungkin mendengarkan. Maksud di sini yaitu lebih tepatnya kita bisa menganggapnya momen fourth wall break atau dinding keempat. Kalau misalkan kalian nggak tahu arti dinding keempat itu, kalian bisa cek di Wikipedia, yaitu artinya sebuah kemampuan yang membuat pemiliknya sadar akan eksistensi atau keberadaannya dalam dunia fiksi. Akibatnya sang tokoh fiksi itu mampu berinteraksi dengan pembaca. Hal ini diibaratkan sebagai menembus dinding keempat. Jadi ibaratnya nih di sini nih Jinbe nih bakal tahu kalau misalkan dia ngomong kayak gini tuh orang-orang udah bakal denger. Karena dia sangat ditunggu atau karena dia membuat janji juga dengan Luffy. Kemudian di sini ada kalimat ohike naste. Ohike naste sendiri itu banyak pengertiannya, bisa diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Namun di sini lebih tepatnya merupakan yang digunakan dalam tradisi Yakuza sebagai pengenalan diri. Terlebih lagi kita semua tahu bahwa Jinbe digambarkan sebagai sebuah tokoh besar yang seperti mafia. Karena Jinbe sendiri pun dipanggil Oyabun oleh para Sun Pirates, oleh para bawahannya. Karena Oyabun sendiri itu juga sebuah kalimat yang digunakan kepada para bawahan Yakuza untuk memanggil bos mereka. Selama Jinbe datang dan memperkenalkan dirinya, dia menggunakan kata-kata yang sangat halus dan sopan. Bahkan ia menyebut orang-orang di kru sebagai O-Anisan dan O-Anesan. Karena di sini panggilan di sini untuk menekankan kesopanan dan keseriusan. Namun semua pidato yang selama tadi itu sopan, dia memutuskan untuk berbicara lebih santai begitu selesai berbicara dengan Luffy. Saat Jinbe menampilkan batang hidungnya, beberapa kru topi jerami pun memanggilnya dengan sebutan Oyabun atau bos, ya kan? Dan sementara itu meskipun adegan ini hanya menampilkan anggota topi jerami dalam beberapa potongan-potongan panel, dengan ada Zeus di sana, juga ada Carrot. Apakah ini ya mungkin, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya bagaimana ya. Bukan berarti ini bisa mengisyaratkan sesuatu yang lain juga. Lalu Jinbe bilang,
Dia bilang kalau dia akan menikmati secawan sake di depan Luffy untuk membuktikan kesetiaannya kepada kru. Tapi itu pada dasarnya dia itu ingin memberitahu kepada kita, kepada para pembaca, bahwa ya, ia benar-benar bagian dari kru bajak laut topi jerami. Karena ya, Jinbe akhirnya telah kembali. Setelah menghilang dari manga selama beberapa tahun, dia akhirnya kembali ke kru. Meskipun dia resmi bergabung di pesta teh, dia meninggalkan bajak laut Big Mom dan pergi sebentar di akhir cerita, tetapi sekarang dia akhirnya bersatu kembali dengan mereka semua dan dapat bertindak dalam kapasitas penuh sebagai anggota bajak laut topi jerami. Maka dari itu, mengingat informasi tentang Jinbe begitu sedikit dan banyak cerita palsu yang sering muncul, kita kini akan merunut, menghilangkan beberapa kesalahpahaman umum, dan berbagi beberapa fakta keren tentang nakama hiu kita ini. Oke, yang pertama, nama Inggrisnya adalah Jinbe. Karena itulah cara Oda Sensei menulis di manga serta di databook dan di Fever Card. Tak perlu diragukan lagi, nama Jinbe itu telah diromajikan oleh Oda Sensei sendiri. Kalaupun misalkan kalian menemukan Jinbei, itu ada di penulisan Viz, manga keluaran resmi internasional di US. Kenapa Jinbei? Karena dulu waktu Jinbei pertama kali disebutkan, penjiannya belum ada, romanisasiannya belum ada. Jadi pihak Viz sepakat memberikan tulisan Jinbei, Jimbei di tokoh kita ini. Seperti Zoro. Zoro juga penulisan di Viz-nya itu Zolo, Z-O-L-O. Karena ya peromajiannya belum ada ketika itu, sehingga Viz langsung ibaratnya itu nembak gitu. Nah, jadi ketika kalau kalian di komunitas kalian ada kuis, mengadakan kuis entah itu via medsos, kalau misalkan menyebutkan kedua tokoh tersebut antara Jinbe, Jinbe dan Jimbei, itu sama-sama benar. Tergantung kalian ingin memakainya, tergantung kalian ingin enaknya gimana gitu. Sama seperti Zoro dan Zolo itu keduanya sama. Oke, lanjut. Asal-usul namanya sangat jelas di sini. Jinbei itu adalah fishman, hiu paus, yang dalam bahasa Jepang disebut Jinbei Zame. Diambil dari nama gaya tradisional pakaian Jepangnya yang sering dia pakai, Jinbei. Dengan pola yang mirip dengan yang dimiliki hiu paus. Nama yang sangat mudah untuk ditebak. Oke, lanjut. Jinbei adalah anggota ke-10 kru topi jerami, tapi ke-9 yang bergabung. Terungkap dalam kartu data Fever Card di mana dia dikaitkan dengan nomor 10. Kemudian posisi Jinbei di dalam kru adalah juru kemudi. Lagi-lagi ini terungkap dalam databook, tetapi sudah cukup jelas di cerita Fishman Island. Kemudian juga saat di perang Marineford juga diperlihatkan keahlian mengemudi kapalnya, dan juga di Pulau Whole Cake Island kru bajak laut topi jerami melarikan diri dari kejaran Big Mom. Lalu ada bounty di sini. Nilai bounty Jinbei disebut melebihi 400 juta, tetapi jumlahnya belum pernah disebutkan. Jumlah pastinya itu belum pernah disebutkan, dan pada akhirnya kini kita ketahui nilai bounty-nya adalah 400 juta belly, yang menjadikannya kru topi jerami dengan bounty tertinggi kedua setelah sang kapten Luffy, 1 miliar 500 juta berry. Bahkan dulu bounty-nya lebih tinggi daripada Luffy, sebelum akhirnya dilampaui oleh Luffy sendiri, diikuti oleh Sanji di posisi ketiga, Zoro di posisi keempat, dan Usopp di posisi kelima. Oh ya, aku juga ingin ngasih tahu ke kalian semua bahwa nanti bakal bikin video tentang bounty dari yang terendah sampai yang tertinggi, agar kalian semua tahu dan bisa memahami, agar nanti juga nggak ada info-info lain tentang bounty yang menyesatkan lagi. Oke, lanjut. Kita punya di sini ada ukuran tubuh Jinbei. Tinggi Jinbei di sini ada 3,01 meter, menjadikannya kru topi jerami tertinggi. Umurnya 46 tahun,
tertua kedua setelah ulang tahunnya beberapa hari yang lalu, 2 April. Penampilan Jinbe berubah ketika datang ke Wano itu adalah kalimat yang salah karena salah penerjemahan yang kemudian menyebar dan berkembang menjadi Jinbe kehilangan anggota tubuh. Hanya sedikit orang yang menyadari kesalahan ini. Aslinya sebenarnya itu adalah kita belum pernah melihat penampilan Jinbe ketika dia sampai di Wano. Jadi bukan penampilan Jinbe berubah ketika datang ke Wano. Itu benar-benar melenceng penerjemahannya dan benar-benar salah. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan informasi yang seperti itu tidak benar. Karena kita lihat, meskipun di sini belum diperlihatkan secara utuh oleh Oda Sensei, tetapi kita bisa lihat di sini kalau anggota tubuhnya di capture ini masih utuh. Oke, lanjut. Jinbe dulunya pemegang rekor karakter terlama yang ditampilkan setelah namanya disebut. Dia pertama kali disebut di East Blue pada capture 69. Saat itu Yosaku menjelaskan apa itu Shichibukai dan menggambarkan bagaimana kebengisan Shichibukai. Kemudian muncul di capture 528, di mana muncul pertama kali saat di penjara Impel Down level 6. Saat itu Jinbe memutuskan untuk menolak ajakan pemerintah untuk melawan bajak laut Shirohige, sehingga dia dipenjara dan pertama kali diperlihatkan seperti itu dia penuh luka dengan wajah sangarnya. Itu dia dari penyebutan sampai dimunculkan 459 capture kemudian, lebih dari 10 tahun yang lalu, bahkan 2 kali lipat waktu yang dibutuhkannya untuk bergabung. Meskipun rekor itu kini dipatahkan oleh Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk sendiri itu pertama kali disebutkan di capture 133 dan sampai sekarang belum pernah diperlihatkan. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada gambar Dr. Vegapunk di Google, di Reddit, mungkin itu hanya fan art karena kita tahu Oda Sensei belum sama sekali menggambarkan wajahnya Dr. Vegapunk, kecuali kalau misalkan di koran manga itu cuma foreshadowing. Kalau kalian pernah melihatnya di Captain Secret Arthur, kalian bisa melihatnya waktu itu Dr. Vegapunk diperlihatkan di koran. Saya juga lupa chapter berapa, tapi nanti saya akan reveal dia, Dr. Vegapunk. Nantikan videonya ya. Oke, lanjut. Awalnya Jinbe di sini dimaksudkan menjadi jahat. Ya, dia harusnya menjadi tokoh yang jahat. Oda Sensei menjadikannya salah satu Shichibukai, karakter jahat yang membebaskan Arlong ke East Blue. Tapi kemudian diganti menjadi karakter yang baik. Sama seperti salah satu kru topi jerami lainnya, yaitu Vivi. Karena kita tahu Vivi bekerja di Barqua Works yang harus dikalahkan di Whiskey Peak, tetapi Oda Sensei memutuskan untuk mengubahnya menjadi putri kerajaan dengan cerita yang jauh lebih dalam dan menjadikannya karakter baik. Seperti itu. Oke, lanjut. Berbicara tentang cerita awal One Piece. Seharusnya Arlong Park diisyaratkan awalnya menjadi arc pertama dari serial One Piece. Arc yang harusnya ditampilkan pertama kali. Tempat Nami akan bergabung, lalu kemudian akhirnya diubah menjadi Zoro bergabung pertama kali, dan kemudian arc Orange Town diperlihatkan, lalu Nami di situ bergabung. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah kalau misalkan Arlong Park diisyaratkan tampil pertama kali, apakah mungkin Jinbe harus dimunculkan pertama kali juga? Tidak harus menunggu 459 chapter kemudian bisa ditampilkan. Pernyataan di sini yang Arlong Park diisyaratkan awalnya menjadi arc ditampilkan pertama kali itu ada di rangkuman hasil wawancara, di mana hasil wawancara tahun 2007 di
event Manga no Chikara. Di situ disebutkan bahwa Oda Sensei awalnya ingin memperkenalkan Fishman dalam chapter ketiga, tapi kemudian ditolak oleh editor. Kalian juga bisa cari di Google dengan keyword rangkuman hasil wawancara. Di situ banyak rangkuman hasil wawancara dengan Oda Sensei. Dan ada poinnya di situ. Kalau misalkan Oda Sensei ingin memperkenalkan Fishman dalam chapter ketiga. Oke, lanjut. Setelah merunutkan itu semua, kini kita tahu bahwa Jinbei perjalanannya bisa dibilang sangat menyenangkan. Karena kita tahu dia mulai dari pertama kali disebut di chapter awal, kemudian hingga akhirnya muncul di perang Marineford, lalu muncul lagi di Pulau Fishman, terus diminta untuk bergabung di situ, kemudian menolak dulu karena ada urusan beberapa hal, lalu akhirnya muncul lagi dan bergabung di Whole Cake Island, tapi nggak ikut di kapal, kemudian menghilang lagi, lalu sekarang kembali lagi, meskipun butuh 3 tahun baginya untuk bergabung dengan kru. Kini kita senang melihat dia bergabung bersama kru topi jerami, kru bajak laut topi jerami. Karena faktanya ini menandai peristiwa penting bahwa setiap orang dari topi jerami ada di tempat yang sama. Betul, sejak chapter 701 di awal Dressrosa, selama 7 tahun dan 275 chapter, semua topi jerami belum pernah bersama dalam adegan yang sama. Tapi sekarang akhirnya, dengan perekrutan terbaru Jinbei, mereka semua kini bersama-sama ada dalam satu panel. Satu capture, maaf. Kita masih kekurangan adegan di mana mereka belum ada dalam satu panel. Dulunya ada di chapter 701 ketika itu di Pulau Fishman, sewaktu anggota kerajaan diikat. Tapi nanti kita akan sampai di sana. Kita akan melihat mereka kembali di satu utuh. Untuk saat ini paling tidak seluruh kru topi jerami akhirnya berkumpul kembali. Jadi apakah Jinbei nanti akan ditampilkan di Color of Spirit? Semoga aja ya, karena sekarang Jinbei sudah resmi bergabung. Selamat untuk Jinbei. Oke, itu tadi Chapter Secret 976 dari Arthur yang telah diterjemahkan oleh Murders Team. Semoga kalian berkenan melihat video. Terima kasih karena sudah merequest. Dan sebagai tambahan, jika kalian ingin video-video di Murders TV terus bertambah, kalian harus support terus dengan mendukung, menyebarkan link videonya, subscribe, like. Jadi kita di dalam Murders bisa selalu termotivasi dukungan kalian. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah merequest di fanspage untuk membuatkan video Chapter Secret, karena ya kita tahu semuanya harus membutuhkan sedikit dorongan, semuanya harus membutuhkan proses, dan semuanya harus membutuhkan izin. Terlepas dari ini saya telah mendapatkan izinnya, banyak video di luar sana yang mengatasnamakan Chapter Secret, tapi bisa saya pastikan itu semua belum berizin. Jadi ya kalian tahu sendirilah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalian tentunya pasti tahu dong apa terlepas dari sikap sombongnya Kinemon, Kanjuro kemudian mengejek Momonosuke atas ketakutan ketika sedang berada di atas udara. Kanjuro mengejek Momonosuke atas ketakutan. Lalu seseorang muncul dari puing kapal yang tadi dihancurkan oleh Yarinami tersebut dan mengucapkan kata-kata Dochira-san mo ohike naste.
Kaizoku ni ore wa naru.